既然你如此看重他，我们不如加点彩头。我是没问题的，输了也就没有了。交给我就是。心术不正，班门弄斧。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan nih Donghua dan Dou Zhongji. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Di sisi lain, ternyata di toko obat keluarga Li itu sedang terjadi keributan besar antara keluarga Li dengan Xiun yang adalah anggota keluarga Lin. Sepertinya Xiun menantang alkemis keluarga Li untuk beradu teknik pemurnian dengan keluarganya. Nampaknya keluarga Li sangat kesulitan nih dikala melawan Xiun, yaitu ia langsung merendahkan mereka dan menduga keluarga Li ini cuma menjual pil-pil yang bekas. Waduh. Dia sampai mengatakan seharusnya obat-obat di toko keluarga Li itu tidak semuanya dibuat oleh Master Ran Rui. Orang-orang di sana pun itu memprovokasi dan mengatakan pil dari keluarga Li itu jelek kualitasnya guys. Dan malah membuat perut seseorang yang meminumnya itu jadi sakit. Alhasil orang-orang di sana menduga kemungkinan pil itu tidak dibuat langsung oleh keluarga Li nih. Karena kan tingkat alkemis mereka itu sangatlah rendah. Tentu di sana Yan Er menjadi panik mendengar itu. Tidak melewatkan kesempatan itu, Xiun memperkenalkan obat-obat dari keluarga Linnya yang memiliki kualitas terbaik. Karena mereka memiliki alkemis yang sangat-sangat hebat katanya guys. Tentu Yan Er sangat emosi. Xiun ini sengaja mencuri bisnis dari keluarga Linnya. Tapi Xiun memojokkan keluarga Li dan menyuruhnya untuk memanggil seseorang yang jauh lebih hebat dan melanjutkan pemurniannya. Alhasil itu membuat orang-orang di sana kebingungan guys. Kenapa keluarga Li tidak memanggil si jenius Li Cheng untuk memurnikan obat ini? Mereka mulai menduga sebenarnya si Li Cheng ini sudah melarikan diri guys. Diketahui juga keluarga Li ini tidak bisa memanggil alkemis Ran Rui karena ini adalah kompetisi pemurnian bagi alkemis muda. Yan Er pun mengingat kalau sebelumnya Li Cheng sempat kesal kepadanya karena dirinya tidak menyetujui lamaran pernikahan dengan si Li Chen. Ia menduga ini semua pasti karena Li Chen tidak datang. Jadi Yan Er yang tak mau menerimanya guys. Namun Yan Er menentang hal itu karena memang dirinya itu tidak memiliki hubungan apapun dengan si Li Chen. Li Chen tidak mau mendengarkan guys, tetap saja dia masih emosi. Setelah itu alkemis muda dari keluarga Li bernama Wang Jun itu tidak menyerah dan ingin mencoba untuk memurnikan pil obat kembali. Yan Er penasaran guys, siapa sebenarnya identitas alkemis dari keluarga Lin ini? Karena dia terlihat sangat hebat sekali. Anak buahnya menjelaskan alkemis itu sangat terkenal dan namanya adalah Mo Yun. Diketahui juga Mo Yun ini menghebohkan dunia alkemis nih karena dia menciptakan metode baru dengan memanipulasi kekuatan spiritualnya dalam membuat sebuah pil. Tentu itu membuat Yan Er sangat terkejut karena setahu dia kekuatan spiritual itu cuma digunakan untuk memurnikan mutiara saja loh, bukanlah untuk memurnikan pil. Terlebih sangat jarang sekali orang yang bisa memurnikan mutiara dengan kekuatan spiritual. Tapi apa yang terjadi? Diam-diam Mo Yun memberikan energi spiritualnya ke tungku alkemis keluarga Li dan mengganggunya guys. Alhasil tungku milik keluarga Li menjadi sangat tidak terkendali dan meledak.
Sampai-sampai Lia Cheng yang melihat kompetisi itu auto terkejut. Orang-orang mulai bingung apa yang sudah terjadi. Apalagi si Yuan Jun bingung dia sebenarnya itu dia sudah sangat sering memurnikan cairan obat ini. Tapi kok tiba-tiba hari ini tungkunya meledak. Lian Chen mulai tertarik dengan perseteruan antara keluarga Lin dan keluarga Li. Yan Er bingung nih, kalau Yi Chen saat ini berada di sini, pastinya kompetisi pemurnian ini akan berjalan sangat lancar dan Yi Chen lah yang menang. Suasana semakin menegang ditambah Siun kembali merendahkan keluarga Li yang dianggap itu tidak memiliki penerus alkemis. Dia juga menawarkan Yan Er untuk menjadi selirnya saja dan hidup dengan damai. Karena nantinya setelah alkemis Ran Rui tewas, dia bakal menyuruh Mo Yun untuk menggantikannya dan mengurus obat-obat keluarganya. Ia juga sekarang sangat yakin kalau keluarga Li pasti sudah tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkan Mo Yunnya ini. Yan Er yang mendengarnya seketika emosi dan menolaknya. Nggak lama dari itu guys, tiba-tiba Yi Chen pun datang bersama Miao Han dan mengatakan kalau keluarga Li masih memiliki dirinya yang bisa menyempurnakan pil. 我有什么不敢想的？ 李家怎会无人？ Akhirnya pahlawan pun datang nih. Apakah Yi Chen bisa mengalahkan si Mo Yun atau dia sendiri marah tersungkruk? Setelah itu Yi Chen akhirnya tiba dan langsung turun dari kudanya guys. Kedatangannya ini tentu membuat semua orang auto kebingungan dengan kehadirannya. Tapi berbeda dengan Yan Er, di sana dia langsung merasa senang hingga berlari menghampiri Yi Chen. Tapi apa daya, dirinya pun auto kesal nih dikala Yi Chen datang bersama seseorang yaitu Miao Han. Lagi-lagi semua mata orang-orang di sana itu menjadi penasaran guys dengan si Yi Chen ini. Tak hanya itu, si gendut dan juga si Yuan yang melihatnya juga nampak kaget karena kedatangannya itu bagaikan seorang pahlawan. Yan Er mengatakan kenapa Yi Chen lama sekali untuk datang ke tempat dirinya. Yang sudah jelas di samping Yi Chen, Miao Han auto menjawabnya kalau Yi Chen ini barulah selesai menyelesaikan ujian alkemisnya. Kayaknya pertikaian dua wanita ini bakalan sedikit seru guys. Terbukti mereka berdua memang memperebutkan Yi Chen ini. Tak ingin meneruskan pertikaian mereka, Yi Chen pun langsung saja menanyakan tentang masalah apa yang kini tengah terjadi. Yan Er menjelaskan kalau di apoteknya terdapat seseorang alkemis kuat yaitu Mo Yun yang dari tadi terus menantang semua alkemis keluarga Li. Yan Er menambahkan kalau si Mo Yun ini tentulah sangat kuat hingga tadi dirinya mampu mengontrol kekuatan mental dengan sangat luar biasa. Tapi di sela Miao Han sedang menjelaskannya, si Yi Chen malah menjadi bingung nih. Bahkan Yan Er yang melihatnya juga seketika menyadarkannya. Yang ternyata si Yi Chen ini sudah enggak sabar guys, ingin segera membantai si Mo Yun. Tapi Yan Er tetap kekeh, ia terus saja mengoceh sembari menjelaskan kalau Yi Chen tak boleh meremehkan si Mo Yun. Karena sedari tadi si Mo Yun telah berhasil memenangkan pertarungan dengan alkemis keluarga Li secara berturut-turut. Tapi meski begitu Yi Chen jelas enggak takut dan ia pun langsung bergegas untuk mendekati sumber masalah ini yang adalah si Yuan. Situasi ini tentulah kembali membuat semua orang semakin penasaran. Siapa Yi Chen ini kok sampai-sampai keluarga Li memperlakukan dirinya dengan tidak biasa guys. Seseorang mengatakan kalau Yi Chen ini merupakan murid magang Tuan Ran Rui. Lagi-lagi si Yuan kembali bersikap sombong dan terus saja meremehkan Yi Chen. Ia mengatakan kedatangannya ke tempat ini bukanlah tanpa alasan. Yakni dirinya bersama Mo Yun ingin menguji kekuatan para alkemis keluarga Li yang katanya luar biasa. Perdebatan teruslah terjadi. Segendut saja yang melihatnya juga semakin tertarik tentang pertikaian antara Yi Chen dengan si Yuan. Si Mo Yun yang dari tadi diam saja kini juga angkat bicara. Dia lagi-lagi meremehkan Yi Chen yang menurutnya Yi Chen yang notabene murid magang itu jelas tak level untuk menantang dirinya. Tapi meski begitu, Yan Er masih percaya dan tentu sangat yakin pada si Yi Chen jikalau dalam pertempurannya kali ini Yi Chen pastilah menang. Bahkan saking yakinnya, Yan Er sampai mengatakan kalau saat ini keluarga Li hanyalah berharap kepada Yi Chen. Karena kalau Yi Chen kalah, Yan Er akan mengakui mengenai kehebatan keluarga Lin lah yang jauh lebih hebat dari keluarganya.
Karena situasi sudah seperti ini, si Yuan kemudian menyarankan mengenai pertarungan antara Yi Chen dan Mo Yun untuk adanya sebuah pertaruhan. Di mana jika Yi Chen kalah, di samping apotek keluarga Li menjadi miliknya, ia juga meminta resep rahasia keluarga Li untuk diserahkan kepadanya. Ya, seperti diketahui, resep yang diinginkan si Yuan ini adalah resep cairan tingkat 5 yang sebelumnya diberikan oleh si Yi Chen. Mendengar itu, Yi Chen tentu tidaklah takut, dan dengan pede ia pun menerima tantangan itu. 我对秦大师有信心，对于比试的胜负，我林家愿拿出一条街的商铺。我是没问题的，输了也就没有了。交给我就是。 Setelah kedua kesepakatan terjadi, segendut yang berada di sana lantas bersedia menjadi wasit pertempurannya. Di mana jika ada yang berani melanggarnya, ia mengatakan kalau ia sendirilah yang bergerak untuk membantainya. Pertarungan dua alkemis pun akhirnya terjadi. Tapi pertarungan alkemis bukanlah merupakan baku hantam guys, seperti para praktisi. Namun mereka melakukan pertarungan mental yang biasa disebut pertarungan daudan yang legendaris. Diketahui pertarungan daudan ini ternyata sangatlah berbahaya. Di mana di antara mereka yang kalah nanti, maka akan menjadi sampah bahkan akan mengalami kelumpuhan. Karena yang mengalami luka itu bukanlah fisik, melainkan adalah sebuah mental. Dengan pedenya si Mo Yun bergumam kalau dirinya nanti akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantai Yi Chen. Keduanya pun mulai merapalkan sebuah mantra dan terjadilah sebuah pertarungan. Awalnya Yi Chen terus tersudut hingga terlihat kewalahan. Bahkan fenomena ini sampai membuat semua orang berpikir kalau pertarungan pastilah dimenangkan oleh si Mo Yun. Tapi setelah itu apa yang terjadi guys? Ya, Yi Chen akhirnya mengeluarkan senjata andalannya yang adalah tungku legendaris. Tak membutuhkan waktu yang lama, Yi Chen akhirnya mengalahkannya.啊！这位秦大师只是徒有虚名罢了。怎么可能？ Dan akhirnya pertarungan pun selesai dan si Mo Yun pun pingsan dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time dan seperti biasa, salam para jagoan.